ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم في قوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في آية الأخرى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن. وقال في آية الأخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أو كما قال في حديث الأخرى حتى نزل عيسى ابن مريم. الحديث كما قال شاهدين. إلى حضرة الكرام رئيس لقيمين المسجد المتقين في maskana apa ini? Jalan apa namanya? Bumi Indraprasta. Bumi Indraprasta Ahmad Adna Wijaya Tegal Gundil Bogor. Wa ila azama wal ulama min ta'amri hadzal masjid al-mutakin wa ila al-hadirin wal hadirat al-muslimin wal muslimin. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah menakdirkan saya bisa hadir memenuhi undangan di Masjid Al-Mutakin. Ini merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi saya bisa mendapatkan kehormatan untuk hadir dalam majelis ini. Maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang berkah di malam hari kita ini. Dan dengan pertemuan ini Allah menjadikan kita mendapatkan kemudahan untuk memasuki surganya Allah SWT. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita. Pertama, menandakan bahwa memang kita berada di ujung zaman. Kita berada di akhir peradaban manusia. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, Bu'istu ana wa sa'kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Beliau menyatakan begini 14 abad yang lalu. Lalu hari ini kita mau mengatakan apa? Antara kita dengan hari kiamat, saya melipat jari tengah saya. Artinya kita berada di pintu gerbang kiamat. Di antara tanda bahwa pintu gerbang kiamat telah terbuka dan kita berada di tengah-tengahnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Anturfa al-ashrar wa tudu al-akhyar." Ada inna min asratis sa'ah, anturfa al-ashrar wa tudu al-akhyar. Ingatlah, apabila orang-orang buruk tampil ke atas memimpin dunia dan orang-orang yang baik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Sudah. Di luar negeri sana ya, di Mesir. Muhammad Mursi digulingkan, diganti oleh Abdul Fattah As-Sisi. Ya. Itu indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang kedua, hadirnya Rasulullah SAW mengisyaratkan kemenangan yang pasti akan terjadi dan itu nampaknya tidak lama lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, la yazharannal Islam hatta yarudal kufra ila mautini. Sungguh Islam akan zahir sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka.
Akan tiba saat di mana kita menyaksikan kapitalisme akan kembali ke Amerika. Komunisme akan kembali ke sana. Dan juga berbagai macam ideologi kecuali Islam yang akan tegak. Itu kata Rasulullah SAW. Baik yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Al-Mutakin beserta jajarannya, para sesepuh, para tokoh dari DKM Masjid Al-Mutakin, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh, para sesepuh yang ada di sekitar Masjid Al-Mutakin. Yang saya hormati dan saya muliakan para aparat, ya, para muspika, dan juga hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terutama para pemuda-pemudi pemakmur Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, mungkin tidak perlu perkenalan karena sudah pada mengenal ya nama saya. Alhamdulillah sempat diviralkan walaupun viralnya tidak menyenangkan. Namun Allah sudah sudah menakdirkan para boleh mengenal saya. Setelah viral itu saya sempat berpikir untuk tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman. Pada kemudian saya memilih untuk menjadi ustadz akhir bulan saja. Insya Allah kalau ustadz akhir bulan tidak akan diperkarakan ini. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan berbicara tentang bagaimana sepak terjang para kelompok elit atau global elit yang mereka sebetulnya terasa kehadirannya namun tidak menampakkan diri. Orang-orang menyebut mereka adalah invisible hand. Mereka yang berada di balik layar, behind curtain. Mereka ini yang sebetulnya memiliki andil besar dalam menggerakkan perpolitikan dunia. Siapa sebetulnya mereka? Kita mungkin banyak disembunyikan oleh berbagai macam pemberitaan media massa dan juga oleh sains dan teknologi yang mereka rancang sehingga kita tidak mengenal sebetulnya siapa mereka. Mereka adalah kelompok yang menjadi pelayan kepentingan dua sosok yang ingin menguasai dunia. Mereka secara paksa ataupun secara terpaksa ataupun sukarela menjadi bagian dari upaya untuk menguasai dunia, memuaskan ambisi dua makhluk yang Allah kutuk sebetulnya, Iblis dan Dajjal. Dan tidak sedikit sekarang justru muncul pihak-pihak yang dulu tidak muncul, sekarang muncul. Di mana pihak-pihak ini kemudian menjadi mereka yang paling berpengaruh dalam belantika politik dunia. Dan sesungguhnya Rasulullah sudah menyebutkan keberadaan mereka. Di antara mereka yang disebutkan Rasulullah SAW itu diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pernah menyebutkan sebelum wafatnya, beliau pernah menyatakan bahwa demi Allah, selama aku hidup bersama Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kepadaku dua bejana ilmu. Satu bejana ilmu sudah aku sampaikan pada kalian, demi Allah. Tidak ada aku yang sembunyikan dari satu bejana ilmu yang pertama. Dan satu bejana ilmu lagi masih aku sembunyikan. Karena jika aku menyampaikan dulu kepada kalian, maka nyawa taruhannya, leherku taruhannya. Maka aku sembunyikan dia dari kalian. Namun demi Allah, hari ini kalian menyaksikan aku ada di akhir ajalku. Dan aku sangat khawatir aku akan terkena dosa karena aku menyembunyikan ilmu dari baginda Rasulullah SAW. Maka saksikanlah, demi Allah hari ini aku akan sampaikan bejana ilmu itu. Jadi begitu Abu Hurairah faham ajalnya sudah mulai dekat, beliau membukakan bejana ilmu yang kedua, yang kalau disampaikan dulu di masa-masa awal, beliau akan kehilangan nyawa mereka. Artinya beliau akan ditangkap dan dieksekusi mati. Hasilnya pertaruhannya luar biasa. Nah, di antara yang beliau sebutkan adalah akan munculnya para pemimpin-pemimpin di kurun abad ke-14-an. Rasulullah menyebutkan abad ke-14-an, berarti abad 14 Hijriah. Kalau abad 14 Hijriah ya di zaman kita ini. Bukan abad ya, Rasul menyebutkan di kurun waktu 14-an. Bisa jadi tahun 14-an. 14 Hijriah, berarti zaman kita kan? Nah, beliau menyebutkan akan muncul
yang orang-orang atau manusia menyebutnya kucing besar, dari negeri yang berkaca. Orang-orang menyebut negeri mereka Rus atau Al-Rus. Dia akan muncul dan membawa petaka bagi umatku di Syam. Ya. Kira-kira negara mana ini? Kalau disebutkan Rus atau Al-Rus, kemungkinan adalah Rusia. Lalu siapa yang disebut dengan kucing besar ini? Disebut kucing, tapi dia besar. Disebut kucing berarti kecil orangnya, tapi gaungnya besar. Saya menganalogikan beliau ini, apa yang disampaikan Rasulullah ini adalah Vladimir Putin. Yang ternyata Vladimir Putin punya sebuah mimpi besar untuk membangun kembali Rusia Raya. Dia berencana akan membangun Rusia Raya, mengalahkan apa yang pernah diraih oleh leluhur mereka dan Lenin. Bahkan dia ingin berkuasa lebih hebat daripada Gorbachev mungkin ketika Uni Soviet masih ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga menyebutkan satu ratu yang berkuasa di wilayah Rom, yang mana ratu ini sangat ditakuti dan dia akan menjadi penebar petaka di seluruh dunia, di mana setiap langkahnya itu akan menimbulkan jejak yang berdarah-darah. Rasulullah menyebutkan Amrikia. Ya, Rasulullah menyebutkan Amrikia. Maka analoginya tidak lebih kepada Amerika yang kita tahu roadmap yang berdarah-darah. Baik di Irak, di Afghanistan, di Somalia, ya, bahkan di negara-negara Asia juga. Ya. Bapak Ibu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah lewat melalui Abu Hurairah ini sekarang sudah tampak di hadapan kita. Ada lagi satu bangsa yang justru ini akan menjadi penguasa dunia, nampaknya mengalahkan Bani Israel. Ada satu sosok pemimpin yang juga Rasulullah sebutkan, berasal dari negeri yang Rasul menyebutnya Turka. Rasul menyebutnya Turka, yang kita akan berperang melawan mereka. Yang saya kalau membacanya sekarang pun pertaruhannya agak berat, mungkin seperti Abu Hurairah. Saya agak berat menyebutkannya ini. Sebutkan jangan. Sampai-sampai Rasul menyebutkan dan dalil diriwayatkan oleh Abu Hurairah. La taqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa. Sigorul a'yun, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zumfal unuf, hidung mereka pesek. Wa wujuhum kal majanil mutraqah, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Kira-kira bangsa mana ini? Ya. Nah, Rasulullah menyebutkan itu. Bapak Ibu yang mati Allah SWT. Nah, bangsa ini nampaknya sudah selangkah lebih maju mengalahkan ambisi Zionis Yahudi menguasai dunia. Kalau ini sudah jelas Rasulullah, bahkan Allah nyatakan mereka. Satu bangsa yang nampaknya, insya Allah mudah-mudahan kita menyaksikan kehancurannya. Insya Allah. Seorang dokter dari Gaza, Palestina, menyebutkan dalam buku yang tulisan yang kemudian dibukukan. Beliau membuat tulisan ini ketika di Aljazair, lalu ke Libanon. Nah, di Libanon beliau membukukannya. Judulnya Kehancuran Israel di tahun 2022. Betulkah Israel akan hancur di tahun 2022? Nantikan pembahasannya setelah sholat Isya berjamaah. Jangan kemana-mana, tetap di Al-Mutakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masyaallah kan wa malam yasalam yakun wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa bi qawlihi yatadil muhtadin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul amin la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadarahum wa man khadafahum hatta taquma sa'ah. Aw kama qala fi hadisil ukhra hatta nazala Isa ibn Maryam. Al hadis aw kama qala Sadaqallahu lazim wa sadaqa Rasul Karim wa nadaka minasyaitin. Bapak Ibu yang mati Allah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus kepada Takmir Masjid Al-Muttaqin, para sesepuh, para tokoh yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang mati Allah, tadi kita sudah menyinggung satu pemberitaan yang disampaikan oleh Abu Hurairah sebelum beliau wafat, di mana beliau menyebutkan beberapa bangsa yang pada intinya akan muncul dengan kezoliman mereka di akhir zaman, yang ternyata Rasulullah sudah menyebutkannya, yang oleh Abu Hurairah disampaikan di masa akhir menjelang wafatnya. Kalau saya tulis bangsa-bangsa tadi, ini saya pakai whiteboard. Whiteboardnya apa tidak di tengah saja? Di tengah apa mau di sana? Kalau di sana, ibu-ibu terlihat tidak? Tidak terlihat, ya. Dacan dihurufkan? Oh iya, dacan dihurufkan. Boleh. Sini. Sebelah sini mungkin? Iya, agak kesana aja. Agak mundur aja mungkin? Iya, agak mundur aja mas. Iya, sip. Baik. Saya ke belah sini, gak apa-apa ya. Yang pertama tadi Rasulullah menyebutkan bangsa yang dipimpin oleh seekor kucing besar. Di negeri yang berkaca, Rasul menyebutkan Rus atau Al-Rus. Kira-kira negara mana? Rusia. Yang pertama Rusia. Rasul menyebutnya Rus atau Al-Rus, yang mana saat ini kita tahu Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin, di mana Vladimir Putin ternyata punya mimpi besar untuk menciptakan Rusia Raya. Ya, ada Vladimir Putin di sana. Yang mana dia pun akan menebar petaka dan bencana bagi umat Islam di akhir zaman. Kita tahu bagaimana kekejaman Rusia atau Uni Soviet terhadap kaum muslimin yang ada di Kosovo, yang ada di di Chechnya. Saat itu ketika Chechnya baru berumur 1 tahun, presidennya Muhammad Dzhokhar Dudayev itu pun meninggal bersama beberapa pasukannya. Saat beliau ngobrol dipancing lewat telepon, maka sinyal itu sampai kepada pemerintah Rusia, lalu Rusia buru-buru mengirimkan rudal ke tempat di mana Dzhokhar Dudayev berada. Maka tidak lama kemudian Dzhokhar Dudayev syahid. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah menerimanya sebagai syahid di jalan Allah. Kemudian juga kita mendengar ada negara yang kemudian Rasulullah sebutkan tadi. Negara ini adalah negara yang banyak menebarkan petaka juga, di mana Rasulullah menyebutnya Ratu Besar Amerika. Ya, luar biasa. Ternyata Rasulullah menyebutkan demikian, Amerika, dan Rasulullah menyebutnya Ratu Besar. Sebentar, patung Liberty itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Rasulullah menyebutnya ratu kan? Ratu besar. Dan itu kebanggaan rakyat Amerika, di mana setiap injakan kakinya menimbulkan jejak yang berdarah-darah. Hari ini Amerika dipimpin oleh yang bernama Donald Trump, yang dia menjadi kepanjang tanganan dari sebuah negara yang memang sudah dari dulu memiliki roadmap yang berdarah-darah dalam ingin menguasai dunia, yaitu Yahudi Israel ya, permulaan sekalian.
di mana kita mendengar apa yang dikatakan oleh Donald Trump sebetulnya menguntungkan keberadaan Yahudi. Yahudi sedang membutuhkan legalitas kepemilikan Yahudi atas Yerusalem. Kenapa Yahudi membutuhkan itu? Agar Yahudi punya legalitas untuk segera mengklaim kalau Yerusalem itu adalah ibu kotanya, maka mereka berhak untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Itu yang mereka inginkan. Kenapa mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa? Karena mereka akan membangun di atas puing-puing Masjidil Aqsa itu adalah Bait Solomon, bait suci mereka, yang harusnya sudah berdiri sejak 2001, sejak WTC dihancurkan. Karena hakikatnya WTC dihancurkan, itu merupakan ritual human sacrifices yang dilakukan oleh global elite antara Yahudi dan Amerika, yang ingin menguasai dunia di milenium ketiga. Dengan satu frame yang mereka buat, The New World Order, tata dunia baru. Baik, nah Donald Trump pernah mengatakan, "Today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel." Jika itu dikatakan oleh mulut pemimpin Amerika, artinya itu legalnya dunia. Sehingga ada sebuah klaim seolah-olah ada keabsahan Israel segera menghancurkan Masjidil Aqsa karena di wilayah mereka, Yerusalem. Dan ini pula yang sebetulnya kemudian diputuskan oleh PBB. Guterres sebagai sekjen PBB itu memberikan satu solusi untuk konflik Palestina dan Israel, yaitu konflik isu dua negara. Ya, solusi dua negara. Ya, artinya jika kita berjalan meniti jalan menuju West Bank, tepi barat, itu kalau mentok ke pertigaan, ke kanan itu ke Ramallah. Nah, Ramallah ini akan menjadi ibu kota Israel. Ke kanan itu ke kanan itu akan menjadi wilayah Palestina yang ibu kotanya Ramallah. Kalau ke kiri, itu kita akan ke West Bank, akan ke tepi barat, ke Yerusalem, Al-Quds, yang itu menjadi ibu kota Israel, Yerusalem, dan itu wilayah Israel. Nah, artinya kita akan kehilangan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa ini mereka kuasai, mereka akan segera membangunnya menjadi Bait Solomon yang sebetulnya mereka harus sudah menghancurkannya. Tapi qadarullah, Allah masih menjaga Masjidil Aqsa ini. Nanti kita bahas lebih panjang lagi. Ya, ini Yahudi di bawah pimpinan Benyamin Netanyahu. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan sebuah negara yang tadi kita bahas di akhir. Satu negara yang kata Rasulullah akan diperangi oleh kaum muslimin, yang mana Rasulullah menyebutnya Turka, bukan Cina. Kalau Rasul menyebut Cina, berarti itu adalah komunitas negara muslim. Allah pernah memerintahkan, "Utlubul ilma walau bis-Sin." Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Mata sipit, kulit merah, tidak. Tapi Rasul menyebutkan Cina ini adalah bangsa yang dulu diislamkan oleh Zulkarnain di zaman Nabi Musa AS. Mereka ini sekarang menjadi bangsa yang kita kenal dengan nama Uighur, Turkistan, dan Turkmenistan. Uighur. Makanya mereka muslim. Dan kalau tidak salah justru dari ulama Sin inilah Utsman bin Affan mendapatkan kertas untuk membuat mushaf Quran yang pertama. Makanya Rasul memerintahkan utlubul ilma walau bis-Sin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Adapun Cina yang kita sebut hari ini, Rasul menyebutnya Turka. Kita akan memerangi Turka. Turki. Ya, atau kita menyebutnya Mongolia. Dan mereka inilah keturunan dari Ya'juj Ma'juj yang pertama. Makanya ciri-ciri mereka sigorul a'yun, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zungfal unuf, hidung mereka pesek. Peseknya ukuran Rasulullah, bukan ukuran kita. Karena Rasulullah mancung, ya kita yang disebut pesek. Kalau pesek ukuran kita, habis dong hidungnya. Padahal kita mancung ya. Tapi dibandingkan orang Arab, kita pesek. Ya. Wujuhum kalmajani mutrakoh, hidung mereka, wajah mereka lebar seperti tameng. Nah, mereka lah yang kita kenal sekarang Cina. Di mana Cina mengambil satu langkah lebih maju daripada pendahulunya, baik Rusia, Amerika ataupun Yahudi. Kenapa? Cina punya proyek sekarang, obor, One Belt One Road, yang sebetulnya tinggal menunggu Indonesia. Kalau Indonesia sudah jatuh, maka Asia akan jatuh ke tangan mereka. Tapi mereka
kehilangan Selat Malaka. Sepertinya, karena Selat Malaka yang menjadi pintu gerbang untuk memasuki Asia dan Indonesia, ini sekarang dikuasai oleh Eropa. Saya pernah mendengar langsung dari orang Aceh. Kalau di Aceh sekarang sudah ada pasukan militer Angkatan Laut dan militernya Prancis, Australia, Inggris, kemudian juga Amerika sendiri, membawa berita NATO, menguasai mana? Menguasai Selat Malaka. Tidak dapat kita bayangkan, kalau Selat Malaka ini jatuh ke tangan mereka betul, maka Cina akan berperang. Cina hari ini akan berperang dengan Eropa. Di mana? Di tanah air kita. Apakah ini isyarat Imam Mahdi akan datang? Boleh saya memperlihatkan sesuatu? Bapak Ibu, ada seorang mahasiswa di kampus ternama di Indonesia ini. Dia mengirimkan satu video pada saya tentang banjir di Mekah. Ada darah tergenang di samping Ka'bah. Salah satu ciri Imam Mahdi akan datang apabila darah tercecer di mataf tempat kita tawaf. Inkasarad dam fil mataf walal Ka'bah. Darah tercecer di mataf sekitar Ka'bah. Tahun 2015 kita mendengar ada kren jatuh kan? Itu membuat darah tercecer. Itu 2015. Nah, ini 2019 terjadi. Seseorang yang menurut berita yang saya dapatkan, memang simpang siur beritanya, simpang siur, ada yang mengatakan ini adalah sosok seseorang yang ingin membakar Ka'bah. Pernah mendengar seseorang yang ingin membakar Ka'bah? Lalu dia ditangkap, tapi karena dia melawan, kemudian dia dilukai, ditembak, lalu dia terluka dan terinjak-injak sehingga darahnya tercecer. Boleh saya perlihatkan? Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang selain satu ini. Baik. Ini gak ada mouse nih. Tikusnya ditangkap kucing apa? Gak ada mouse nih. Kang Andi gak ada mouse. Gak ada. Di kantong, di dalam kantong atau di dalam? Sana, dan itu berada di Rukun Hajar Aswad, betul? Tidak jauh dari Rukun Hajar Aswad. Nah, saudara kita ini bertanya, Ustaz, kira-kira apa hikmah dari peristiwa ini? Nah, saya menyampaikan bahwa saya pernah membaca tanda dari Imam Mahdi akan datang itu adalah darah tercecer di mataf tempat kita tawaf dekat ke Ka'bah, dan itu darah sudah terjadi. Yang kedua, saya jawabkan pada beliau, terkait dengan Ka'bah itu sendiri. Kita tahu bahwa yang namanya Ka'bah ini berbentuk bujur sangkar ya. Betul? Artinya memiliki 4 sudut, memiliki 4 rukun. Ka'bah memiliki 4 rukun. Nah, kalau kita lihat ini rukun Hajar Aswad. Di mana di rukun inilah tiang ini ada Hajar Aswad. Yang ini adalah rukun Yamani. Disebut rukun Yamani karena rukun ini sudutnya mengarah ke Yaman. Dan yang ini ada Suriah, Lebanon, Jordan. Yang ini rukun Iraki. Disebut rukun Iraki karena sudutnya mengarah ke Irak,
ke Irak. Betul? Nah, baik. Bagaimana kondisi negara-negara yang ditunjukkan oleh 3 rukun ini? Yaman. Sudah berdarah-darah belum? Sudah. Ada Syiah Badruddin Al-Khawti. Dia pimpinan Syiah yang tadinya Zaidiyah, dia berubah menjadi Rafidah. Lalu dia memimpin kudeta menggulingkan penguasa Yaman pada saat itu. Ini dimulai sejak 2010. Ya, ini yang membuat saya batal tidak jadi melanjutkan studi saya di Yaman ya, sehingga saya kembali dan tidak melanjutkan lagi. Nah, kemudian ini Syam, Palestina, Suriah. Sudah berdarah-darah belum? Sudah berdarah-darah. Mengarah ke Irak. Di Irak, pasukan Amerika hanya karena isu yang mereka ciptakan tentang teroris Al-Qaeda yang katanya kemudian dilindungi dan dibantu oleh Saddam Hussein. Ya. Oh, ini ada di sini. Nah, ini. Syukran ya. Ini rukun Iraki menghadap ke Irak, di mana di Fallujah Amerika pernah membantai kaum muslimin yang baru 2 rakaat mereka dibantai. Imamnya mencoba berdiri lagi dari dinding, kemudian diberondong lagi. Mereka masuk ke dalam Fallujah, satu masjid tadi, tanpa membuka sepatu. Ini di Fallujah. Lalu di Rabi'ah, lalu di Baghdad sendiri, Bapak Ibu. Saya tidak bicara, semua apa yang saya ucapkan ada di sini. Yaman, Palestina, Suriah, dan Irak. Ada semua di sini, Bapak Ibu. Dan mereka sudah berdarah-darah. Nah, jika yang ini sudah berdarah-darah, baik Yaman, Suriah, Palestina, dan Irak. Lalu bagaimana dengan rukun yang satu ini? Rukun Hajar Aswad. Kira-kira mengarah kemana? Mengarah kemana? Baik, kita lihat. Jangan-jangan mengarah ke Bogor. Betul kan mengarah ke Bogor? Kita lihat. Ya, kita coba pantau dari udara. Kira-kira sudut ini mengarah ke mana? Kemana, Pak? Ke gedung Bawaslu? Oh, ke gedung Bawaslu katanya. Oh iya, kemarin berdarah-darah ya, 21-22 Mei. Baik, kemana Bapak Ibu? Kemana? Ke Aceh. Sudah terlihat. Kemana? Aceh ya. Nah itu kalau diteruskan, Pak. Kalau diteruskan itu tuh ke sini, Pak. Ke Bogor. Baik. Nah itu bangsa. Ya, perwakilan itu tentang kabar tadi. Apakah betul demikian? Satu lagi, sekarang hari Sabtu malam Ahad ya. Hari Rabu saya diundang ceramah di Cimahi, Cipageran. Ada satu jamaah yang kemudian menghampiri saya setelah selesai kajian. Sambil beliau meyakinkan saya, Ustaz demi Allah, suami saya dan anak saya itu sedang berada di Tangerang. Mereka malam Rebo kemarin telepon saya, kalau mereka melihat ada komet berwarna hijau melintas di Laut Tangerang. Pernah melihat Pak ya? Ada. Sementara yang saya tahu, salah satu tanda dari kemunculan Imam Mahdi itu sebagaimana tanda lahirnya para nabi, bahwa kemunculan mereka ditandai dengan melintasnya komet berwarna hijau melintas di atas langit kalian. Subhanallah, ini sudah ada kemarin di Tangerang. Artinya komet ini melintas di Indonesia. Berarti kemunculan Imam Mahdi terkait dengan banjir darah yang terjadi di tanah air beta. Baik, Bapak Ibu kembali ke sini. Ya, Turka atau Mongolia atau kita kenal sekarang Cina. Ya. Satu lagi para sekalian, yaitu Syam. Syam di sini lebih kepada Suriah. Oh, ada dua lagi. Satu lagi Persia. Kedua negara ini pun Rasulullah menyebutkan sebagai negara yang pada akhirnya akan menimbulkan petaka kepada manusia. Suriah, Iran.
tentang Suriah. Akan ada seorang raja di sebuah negara yang nama tempat di mana dia berada pertama kali sama dengan namanya, dan perilakunya sama dengan namanya, Saddam Liman Aradah. Dulu saya berpikiran ini Saddam Hussein dari kalimat Saddam, tapi ternyata bukan itu. Karena lagi Saddam Hussein sekarang sudah meninggal dunia, menurut informasi yang saya dengar, karena dieksekusi mati setelah Amerika menangkapnya. Nanti saya perlihatkan. Yang pada akhirnya Amerika merasa bersalah, ternyata Saddam tidak pernah terlibat. Betul? Nanti saya perlihatkan faktanya. Kemudian saya teringat kepada kabilah. Jadi namanya itu adalah nama kabilahnya, di mana kabilah ini terkenal dengan kabilah yang mereka berani menghabisi siapapun yang menentang mereka. Ada seorang pemimpin di wilayah Suriah yang bernama Asad. Asad ini artinya singa. Dia berasal dari kabilah Asadiyah, yang perilakunya sama dengan namanya, Asadiyah. Kira-kira siapa namanya? Bashar al-Assad. Saddam Liman Aradah, menghabisi siapapun yang menentangnya. Dialah yang kemudian nanti akan diperangi oleh Imam Mahdi. Karena dia mengirimkan pasukan sejumlah 300 orang, yang kemudian Allah tenggelamkan mereka di Baida, antara Mekah dan Madinah. Mereka akan dihabisi oleh Al-Mahdi. Ya, Rasulullah mengatakan, innakum satazuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Munafikin. Ingat Rasulullah pernah menyebutkan akan ada 3 orang putra mahkota yang akan berebut kekuasaan setelah matinya seorang raja. Tsumma la yasru ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena muncul Imam Mahdi. Makanya Rasulullah menyebutkan perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi setelah. Tadi sudah saya perlihatkan bagaimana kondisi Jazirah Arab muncul dipimpin oleh orang-orang yang tanda petik. Memprihatinkan Bapak Ibu. Saya melihat sendiri. Di antaranya yang satu ini. Saya melihat. Dan ini yang kemudian membuat saya paham, oh kenapa Rasulullah menyatakan demikian. Bahwa mereka lah yang akan pertama kali justru diperangi oleh Imam Mahdi. Ini hadisnya. Dan inilah yang kemukakan oleh Abu Hurairah sebagai bejana ilmu yang kedua, yang kalau beliau menyampaikannya mungkin beliau pun akan kehilangan nyawanya. Kalau saya, mudah-mudahan Allah melindungi. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ya, perhatikan Bapak Ibu, berikutnya Rasul menyebutkan summa tagzunal faras wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna Rum, kalian akan memerangi Eropa di bawah pimpinan Amerika. Ketika Iran diperangi, Yahudi hancur. Ketika Iran diperangi, Rusia hancur. Kenapa? Karena Yahudi dan Rusia bergantung di balik Iran. Ingat Rasulullah menyebutkan bahwa pasukan inti dari Dajjal adalah berasal dari negara ini. Sayati Dajjal ilaikum wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud miwadi Isfahan ala jubhatal farash. Akan datang Dajjal menghampiri kalian dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Yahudi Isfahan menggunakan jubah Persia. Kok disebut Yahudi Isfahan? Karena Iran dibesarkan oleh Yahudi. Siapa yang menciptakan agama Syiah? Yahudi. Di zaman Ali bin Abi Thalib.
Ternyata Rasul menyebutkan bahwa pasukan Dajjal bersembunyi di Persia, Isfahan. Ya, itu Rasulullah. Baik. Sumatazuna Dajjal wa yaftuhu Allah. Lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Namun sebelum Dajjal diperangi, Rasulullah menyebutkan kita akan berperang dulu melawan Bani Rum. Ketika itu Bani Rum menguasai Eropa, menguasai Turki. Turki yang kita maksud sekarang, Rasul menyebutnya tidak Turki, tapi Konstantinia. Rasul menyebutnya Konstantinia. La tuftahannal Konstantinia. Sungguh Konstantinopel, Konstantinia akan dibebaskan. Pada ni'mal amiru amiruha. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinia. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Siapa yang memimpin pembebasan itu? 800 tahun kemudian muncul sosok 830 tahun kan Rasulullah. Dia adalah sebaik-baik pemimpin di dunia. Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22 dia menguasai 21 negara dan negara yang terakhir juga saya adalah Konstantinopel. Beliau rebut dibebaskan dari Bizantium Timur Romawi. Nah, nanti akan dikuasai Konstantinopel oleh Eropa. Hum tastami'una tatasamanina royah, di mana Eropa Bani Rum mereka akan bersekutu di bawah 80 panji, 80 bendera. Artinya 80 Likuro rayatin isna asyara alaf junudan. Setiap bendera itu 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah Bani Rum yang menguasai Turki? Kali 80 960 ribu, 1 juta orang akan menguasai, 1 juta pasukan akan menguasai Turki. Pertanyaannya, jika itu terjadi memang di zaman kita, lalu kemana Erdogan? Nah, perang inilah, melawan Bani Rum inilah, perang di mana kita menggunakan, mana Bani Rum? Perang menggunakan nuklir. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana gambaran dunia ketika perang nuklir terjadi. Boleh saya perlihatkan? Para mulai sekalian, ini kita sedang memerangi elit global dunia. Tapi nanti kita bahas satu-satu ya. Kita bahas kehancuran mereka satu-satu. Tapi semuanya udah saya sebut sebetulnya. Pertama Rusia. Kedua Amerika. Ketiga Israel. Keempat Turki atau Mongolia, maksudnya Cina sekarang. Yang kelima Syam, Suriah, Bashar Assad. Betul Bashar Assad? Kelima Persia, Iran. Kita bahas ya, yang pertama kita bahas mana? Yang ini satu kubu dengan ini, dan juga dengan ini, dengan ini, dan ini juga satu kubu. Yang ini kemudian diperangi berikutnya. Dan ini diperangi berikutnya. Yang pertama kita bahas kubu yang pertama. Dulu. Ya, Rasulullah SAW membahas, menceritakan Zainab binti Jahsy. Ini saya perlihatkan dalam sebuah hadis. Ini yang kembali terlihat di Tangerang, ya, komet berwarna hijau, pertanda Al-Mahdi akan dilahirkan. Yang mana? Ya, ya. Yang pertama saya lihat tahun 2015 itu di Filipina. Ada, saya pernah menyimpan datanya. Filipina. Ya, baik Bapak Ibu, ini saya perlihatkan di sini. Rasulullah SAW mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqadha min naumih, bahwasanya Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka.
Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhih. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Kalau sebesar ini 14 abad yang lalu, hari ini tidak ada hijab antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah satu bangsa yang ternyata namanya bukan dari bahasa Arab, itu dari bangsa Cina. Bangsa Cina sekarang maksud saya. Ya'juj diambil dari kata ya dan jauh bangsa. Ya Asia, jauh bangsa. Jadi Ya'juj atau Ba'juj, Ya'juj bangsa Arab. Ya, itu artinya bangsa Asia. Ma artinya pasukan berkuda, jauh bangsa. Jadi Ma'juj atau Ma'juj adalah pasukan berkuda. Jadi Ya'juj Ma'juj adalah pasukan berkuda yang datang dari Asia. Artinya teknologi sudah tidak ada dari muka bumi. Turki atau Konstantinopel adalah perang terakhir menggunakan teknologi. Karena setelah itu akan datang satu malam yang panjangnya 3 malam yang akan membuat kita kehilangan teknologi. Bukan, inilah pembahasan akhir zaman. Satu ini dibahas, yang lain tersentuh. Bingung saya. Apa harus saya perdalam ini? Hilangnya teknologi. Boleh saya bahas? Bagaimana teknologi bisa hilang? Mau kita bahas? Baik, sekarang ya. Jadi mohon maaf, nanti kita kembali ke materi inti ya. Ini kita sedang membahas kehancuran bangsa A. Kenapa? Ya? Teknologi mati. Sekarang mati? Mati. Oh nanti. Sekarang kita mati sekarang. Oke. Baik. Teknologi mati, betul. Nah, bagaimana teknologi bisa mati? Ini pernah kami bahas di Pekanbaru bersama, di Wisnu Kencana, sama Ustaz Zulkifli Ali ya. Beliau juga pembina Wanubah Mafman insyaallah. Oh iya, baik. Sebelum saya bahas itu, ini dapat data terbaru dari saudara saya. Beliau mengirimkan data ini, Ustaz. Ini data kirimkan yang terbaru, Ustaz. Baik, terima kasih, Ahi. Ini sebetulnya sudah lama saya mendapatkan dari NASA, tapi kemudian viral lagi sekarang. Sebetulnya sejak 2015, NASA sudah mengkonfirmasi di pertengahan Agustus kalau tidak salah. Di dalam artikel itu, disebutkan bahwa NASA memprediksi akan adanya benturan antara meteor dengan atmosfer bumi. Jadi atmosfer bumi, jadi tidak menyentuh bumi, hanya bersinggungan dengan atmosfer bumi, tapi efeknya dahsyat terhadap bumi. Yeah. Dengan atmosfer bumi pada tahun 2019 yang menjadi ancaman serius bagi planet bumi. Disebutkan juga bahwa benturan itu akan mengakibatkan suhu bumi memanas, kebakaran hutan, dan terbentuknya awan debu tebal yang membuat bumi gelap selama 1 bulan. Rasul menyebutkan dakhan menutup bumi selama 40 hari. Gelap bumi sehingga siang tidak, malam pun tidak. 2019 atau bulan ayo nanya. Disebutkan di media sosial bahwa kutipan berita ini kerap disangkut pautkan dengan datangnya akhir zaman atau kiamat. Bahkan ada beberapa yang menyebarkan bahwa kiamat akan terjadi tahun 2019. Tidak. Yaitu tidak terjadi. Maaf, kita sedang membahas tanda-tandanya yang 10 tanda besar ini belum terjadi. Hal ini membuat masyarakat resah dan ingin mencari tahu kebenaran tentang isu ini. Kenapa? Karena ini sangat berkaitan erat dengan saudara-saudara kita yang belum pada menikah. Kasihan dong, kalau besok kiamat ini belum pada nikah. Oh, ada yang tersenyum juga rupanya. Belum pada nikah sebelah sana. Kang, udah nikah belum, Kang? Itu ada yang belum nikah juga, Baik, kalau saya sih baru 1. Kan sunahnya 4 ya Pak ya. Kok jadi ke situ, maaf. Jadi malu saya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. ...2015... saya pernah mendapatkan data yang luar biasa. Bukan, mau nyebut ini teringat sesuatu. Sebetulnya isu ini bukan sebuah teori yang jauh dari kebenaran Bapak Ibu. Saya sudah merasakan efeknya. Baik
sebelum 2015, 2011 saya sudah menyimpan data adanya fenomena yang di Indonesia tidak viral. Karena berita ini terseret, tersingkirkan oleh berita yang sedang viral saat itu. Ternyata berita ini tersingkirkan oleh berita ini. Apa itu Bapak Ibu? Mohon maaf saya kesana kemari ya. Beginilah pembahasan akhir zaman. Anu hiji disinggung, lu ya kasinggung. Oke. Ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah menyaksikan ini? Mudah-mudahan pernah. Kalau pernah berarti sama dengan saya, artinya saya tidak membual. Ini terjadi di Amerika 2011, early Maret 2011. Ini pagi hari, orang-orang sudah berada di gedung pencangkar langit. Maka mereka kemudian keluar karena menyaksikan satu peristiwa yang mungkin seumur hidup kita baru pertama kali terjadi. Perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu. Saat itu Amerika sedang berada di musim salju ya Bapak Ibu. Ini adalah matahari yang selama ini menyinari kita. Camkan betul-betul ini matahari yang selama ini menyinari kita. Lalu yang satu ini apa? Yang ini apa? Second sun as seen in New York sky. Matahari kedua terlihat di langit New York. Ini yang satu bergerak sampai mendekat ke matahari kita. Di Taiwan itu terlihat mendekat. Rusia juga sama memberitakan, Russian Today. Tapi di Indonesia jangan diberitakan. Kalau ini diberitakan, natu URB benar. Ya, pertanyaannya, ini apa ini? Ini benda langit apa? Kok terang seterang matahari? Ini di Amerika. Kemudian di Taiwan saya perlihatkan. Di Taiwan justru ramai sekali. Ini menjadi berita yang trending topik luar biasa. Lagi-lagi di Indonesia, itu dia. Second sun as seen in Asia, late February or early March 2011. Yang mana matahari kita? Subhanallah. Ini tentu memiliki efek. Dan pada tahun 2011, efeknya adalah pasang surut air laut. Maksudnya air laut pasang. Dan ini dimanfaatkan oleh kaum Bohemian, global elite untuk menghancurkan Jepang, mempercepat isu perang dunia ketiga. Dimanfaatkan oleh HAARP, High Frequency Active Aurora Research Project, mereka menghancurkan Jepang. Maka terjadi global tsunami dan gempa bumi Jepang. Pernah mendengar itu? CNN memberitakan. Awalnya saya lihat liput, begitu saya mengetahui ada tsunami Jepang, langsung saya liput itu. Liput lagi, film-film saya kumpulkan, ada film yang berikutnya. The earthquake, Japan's earthquake 8.9 earthquakes in Japan caused by HAARP. Itu tulisannya. Nah, Jepang dan CNN tahu kalau tsunami Jepang dan gempa Jepang itu bukan alami, tapi digunakan oleh Amerika. Penyebabnya apa? HAARP. Hologram, Iron Dome, yang tugasnya, fungsinya adalah menghancurkan rudal Rusia ketika perang dunia.
gram itu meledak. Tidak jatuh ke daratan Amerika. Sekarang dimodifikasi dengan sedemikian hebat. Bahkan mereka bisa menciptakan kontrol cuaca. They can create the weather control. They can create the earthquake and tsunami. Mereka bisa menciptakan kontrol cuaca, menciptakan angin puting beliung, menciptakan tsunami dan gempa bumi. Saya tidak bicara tanpa fakta. Semua data saya kumpulkan di sini. Kalau saya bahas sekarang, materi kita ke sana kemari. Bagaimana Bapak Ibu? Inilah global elite yang sedang menguasai dunia. Siapa yang menggerakkan mereka? Who was behind in the curtain? Siapa yang berada di balik layar? Siapa lagi kalau bukan iblis dan Dajjal? Dajjal Allah cerdaskan dia. Allah berikan karunia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dajjal punya kecerdasan 60 tahun di atas akal jenius manusia. Dan fitnah yang dia kemukakan bukan level manusia, level Tuhan tanda petik. Karena dia mengambil alih apa yang menjadi hak Tuhan. Makanya dia datang mengaku Allah. Dialah yang berada di balik layar, yang menggelakkan semua rekayasa konspirasi yang digerakkan oleh global elite di dunia. Para pemimpin negara-negara itu. Yang tidak lama lagi kita akan melihat kehancuran mereka. Kita hitung angka kehancuran mereka satu-satu. Betul? A, B, dan C. Mau kita bahas hari ini? Ini malam terakhir saya di Bogor. Ya, malam terakhir saya di Bogor. Tapi saya harus ke Bekasi juga. Besok jam 8 saya mengisi di Bekasi ya. Ini roadmap saya ke Bogor, Bekasi, dan Depok. Senin saya di Depok, setelah itu saya pulang. Kemarin saya di Jakarta, Tangerang, minggu kemarin. Insya Allah setiap minggu, setiap akhir pekan saya keliling Indonesia. Dengan harapan saya bisa menyatukan kekuatan pemuda. Untuk menunjukkan insya Allah Indonesia yang dimaksudkan Rasulullah dalam hadis merah putih yang Rasul sebutkan. Betul? Allahu Akbar. Maka dari itu kami bersama Wan Ummah kami akan keliling Indonesia. Dan insya Allah doakan mudah-mudahan tahun ini saya bisa ke kedua negara. November nanti kita akan ke Mesir, kita akan ke Palestina dan Jordan. Melihat roadmap kita berjuang bersama mereka. Karena kita akan hijrah ke Palestina. Insya Allah Palestina kita akan hijrah. Dan Suriah insya Allah. Ada yang mau ikut? Silakan. Kami tidak menebar terorisme, tapi kami berkeliling dunia, maksudnya bersafar dengan niat mengikuti jejak para Nabi dan Rasul. Saya tidak pernah mempublish ini di media. Ya Bapak Ibu yang mau ikut silakan. Bulan November tanggal 5 kita akan ziarah plus Mesir, Jordan dan Palestina. Kita akan kajian di tempatnya langsung di negeri para Nabi dan Rasul. Ya, supaya nuansanya berbeda. Yang mau ikut silakan nabung dan daftar sekarang. Jadi kampanye. Promosi. Kemudian bulan Desember kita akan ke Jepang, insyaallah. Ada saudara-saudara kita yang ada di sana. Kalaupun jadi Bapak Ibu. Dan harusnya saya juga ke Belanda. Di Belanda ini ada saudara-saudara kita yang sedang membangun masjid di Utrecht. Nah, mereka menanti uluran tangan kita. Di sana ternyata berkembang, para mu'alaf makin bertambah. Padahal Belanda termasuk negara yang fobi terhadap Islam. Ada Geert Wilders kan di sana. Nah, dia benci sekali terhadap Islam. Tapi alhamdulillah, di balik kebencian Geert Wilders, Belanda luar biasa pesat pertumbuhan Islam. Baik, saya tidak bisa itu lagi. Mohon maaf Bapak Ibu kesana kemari ya. Saya menyampaikan ini hanya mengajak, insya Allah, pemuda yang akan bangkit menguasai dunia. Dan itu dimulai dari Indonesia. Betulkah dimulai dari Indonesia? Nantikan setelah tayangan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Baik, kita membahas mana ini tadi? Ini kita tidak kalian ya, Bapak Ibu, ini 2011. Maka saya catat tsunami Jepang, tsunami Aceh 2004, 26 Desember 2004. Saya tidak yakin itu gejala alam. Plus jatuhnya kren di Tanah Suci Mekah di tanggal 11 September 2015. Saya tidak yakin itu gejala alam. Anomali cuaca yang terjadi di langit Mekah, saya tidak yakin itu gejala alam biasa. Tolong yakinkan saya. Karena setahu saya, mereka jemaah haji diundang Allah untuk datang ke Mekah, betul? Mereka temu Allah. Lalu apakah begitu sambutan dari Allah? Kren jatuh dan menimpa 250 jemaah haji yang sedang beribadah. Ada tayangan di sini Bapak Ibu. Saya teliti, saya kumpulkan datanya. Tapi kalau saya bahas, materi kita jadi kesana kemari. Yang saya maksudkan adalah global elite di semua petaka berdarah ini. Inilah akhir zaman Bapak Ibu. Selamat datang di Indonesia akhir zaman. Baik. Bapak Ibu rahmatullah, kita masuk kepada yang tadi. Nah ini Bapak Ibu. 2015 NASA mengkonfirmasi ada benda langit sebesar Jupiter
sebesar Jupiter. Yang mana benda langit ini mendekat ke arah bumi. Hal ini mematahkan teori yang dikemukakan oleh ilmuwan Jepang. Mereka mengatakan lebih kecil dari bulan, tapi dia menabrak lurus bumi. Dan ini khawatir akan terjadi 2015, dan itu tidak terjadi. Saya simpan analisa ilmuwan Jepang di sini. Yang menurut mereka adalah mengarah ke bumi langsung, gerak lurus beraturan, dan dia pecah menabrak bumi. Dan itu mengarah ke Jepang dan Rusia. Ya, ada di sini. Tapi itu teorinya tidak benar. Ternyata sekarang kita masih ada, 2015 sudah lalu, kita masih selamat. Justru yang saya yakini adalah apa asumsi yang dikemukakan oleh NASA. Jadi benda langit ini lebih besar dari bumi, hampir nyaris menyamai Jupiter. Berapa volume Jupiter? 306 kali lebih besar dari bumi, betul? Artinya gravitasinya lebih besar daripada bumi. Nah, ketika dia mendekat, dia tidak nabrak bumi, hanya mendekat saja ke galaksi, ke tata surya kita. Ketika dia mendekat, nah, bumi mengalami perubahan. Apa itu? Yang pertama terjadi adalah polar shift, pergeseran kutub. Terjadinya pergeseran kutub, di mana utara bergeser, selatan bergeser. Ya, efeknya apa? Akan terjadi perubahan iklim di global di seluruh dunia. Ini yang disebut dengan bencana kataklismik yang efeknya mendunia. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau bumi datar. Saya tidak bisa memahami ini kalau bumi datar. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah? Jadi, kalau ada isu terkait dengan akidah kita, kumpulkan semua dalil, jangan berpegang pada satu dalil. Nanti kita akan paradoks ya, kita akan parsial memahaminya. Jadi, apakah saya termasuk komunitas anti flat earth? Kalau saya sampai hari ini masih meyakini bumi bulat. Walaupun Ustadz Zulkifli mengatakan bumi datar, silakan. Tapi kami tetap bersama kok, kami tidak berpisah, betul? Nah, berjamaah yang harus kita pegang, betul? Ya silakan, ada komunitas flat earth di sini. Silakan, ada beberapa dalil yang saya gunakan sebagai hujah saya. Ya, kalau bumi ini bulat. Salah satunya bagaimana kita memahami peristiwa ini kalau bumi datar. Kok jadi ngebahas flat earth? Ada satu pertemuan khusus kita bahas ya nanti flat earth. Efeknya apa? Terjadi climate change. Maaf tadi. Akan terjadi perpanjangan waktu. Nah, karena bergeser begini akan terjadi perpanjangan waktu. Satu belahan bumi akan mengalami panjang malam, malam yang makin panjang, dan satu belahan bumi akan mengalami perpanjangan siang. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, "Sayati alaikum lailun tuluha katharatil layalin." Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Rasul mengatakan alaikum. Artinya yang akan mengalami perpanjangan malam adalah Timur Tengah dan Asia yang mayoritas muslim. Adapun sebelahnya itu akan mengalami siang. Bagaimana malam ini bisa panjang kata Rasulullah? Nah, ini akan nyambung nanti dengan terbitnya matahari dari barat. Dan kalau bumi ini datar, susah saya memahami bagaimana bisa terjadi bumi terbit dari barat. Kadinya di. Baik. Wa kana rajulun salin bikum. Kama ada istaqada min naumi fi sursirat. Kalian seperti biasa dia terbangun di sepertiga malam terakhir. Sumaya tahajjud ilallah, dia salat tahajud. Setelah selesai tahajud, summa yazkurullaha katsira, dia berzikir kepada Allah subhanallah. Setelah itu lalu dia membaca Quran, summa yaqra'unal Quran, summa yaqra'ul Quran. Kamal ada. Ya. Biasanya dia membaca 2 lembar. 2 lembar ya. 2 lembar berarti 2/10, 1/5 halaman, 1/5 juz. Biasanya matahari sudah terlihat dari timur. Ya, fajar sudah terbit dari timur, maka dia azan subuh. Pagi itu dia sudah bangun, sudah tahajud, sudah zikir, sudah baca Quran, bahkan hampir 1 juz. Kok Kang Fajar tidak juga keluar? Kebetulan timurnya ke sana ya? Nah, mereka, mana Kang Fajar teh? Saya sudah baca Quran tapi juga nggak ada. WA tadi centang-centang aja nih teh, kemana itu Kang Fajar? Dia berpikir mungkin dia bangunnya terlalu gasik, maka dia tidur lagi. Semesta iqadah.
walam yajidus samsa wala jadidul fajr. Tagibu syamsu fil masrik. Dia bangun lagi untuk kali yang kedua, tapi timur masih gelap. Fajar belum juga terbit. Kemana itu Kang Fajar? Kemana? Lalu dia tidur lagi. Dan ketiga kalinya dia terbangun dengan gundah gulananya manusia. Kenapa? Ketika dia bangun ternyata sudah terang. Allahu Akbar, gening geus caang. Saya can salat subuh itu kumaha. Tapi dia terang. Kenapa orang-orang ribut? Begitu dia keluar masjid, dia baru tahu kalau matahari terbit dari timur. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini dia, Bapak. Baik. Efek berikutnya apa yang terjadi? Terjadinya pertukaran dan perubahan musim. Bapak Ibu, terjadi climate change. Ini yang mengakibatkan terjadi perubahan musim dan cuaca tidak bisa lagi dipegang secara perkiraan yang konstan. Sekarang sudah bisa ditaksir lagi, diperkirakan. Baik, saya perlihatkan salah satu tandanya. Efek dari pergeseran inilah terjadi perubahan musim terutama di Jazirah Arab. Saya perlihatkan ini Bapak Ibu sekalian. 2018 bulan Desember, di saat membawa jamaah umroh, saat itu kita mendarat di Jeddah, King Abdul Aziz. Dari Jeddah ke Madinah dulu. Sepanjang perjalanan Madinah ini yang terjadi Bapak Ibu. Saya istighfar sekali-kali, bertobat dan bertasbih memuji Allah. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu saksikan? Adakah terlihat Arab yang tandus, bergurun pasir, kering, subur, berpadang, rumput? Lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, La ta'tina sa'ah, la ta'tina sa'ah, hatta yaruda ardul arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan datang menimpa kita sehingga kalian melihat Arab hijau kembali, tanah Arab hijau berpadang rumput kembali, dan juga muncul sungai-sungai di sana. Sudah lihat Bapak Ibu sekalian? Apalagi Bapak Ibu lihat Tabuk, salju pernah turun di bulan Desember dan bulan 2018 bulan akhir Februari awal Maret. Salju turun di Tabuk. Ada datanya di sini saya perlihatkan. Sungai pun sudah muncul di sana. Wanhara, dan sungai-sungai pun sudah muncul. Bagaimana Saudi yang tadinya subtropis, iklimnya amplitude hariannya tinggi, panas bisa sampai 50 derajat di siang hari, bisa sekarang muncul salju, sungai dan rerumputan. Ini Tabuk di 2015. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu, itu pembahasan tentang Saudi Arabia, tentang pergeseran. Berikutnya juga, dan bercepat Bapak Ibu. Dan efek apalagi yang terjadi ketika benda langit ini mendekat ke bumi, juga terjadi perubahan musim. Lupakah kita? Kalau PBB sempat memperingatkan dulu bahwa bumi akan mengalami penaikan suhu hingga di tahun 2100 terus naik. Ya. Di awal 2019 ini saya mendapatkan berita. Ini di bulan Januari 2019, 30 Januari. Ya, Australia mengalami musim panas terburuk. Laut dangkal di Australia membeku, bukan membeku, mendidih sehingga ikan-ikan pada mati. Ada yang pernah mendengarkan ini di berita? Ya, Masya Allah. Ini terjadi bagaimana kalau bukan karena polar shift tadi, pergeseran kutub dan mengakibatkan terjadi perubahan cuaca. Liputan 6 pernah memberitakan langsung berita dari Canberra. Begitu juga dengan Kompas.com memberitakan. Ya.
Bahkan di saat yang sama, Bapak Ibu yang mati Allah, di saat yang sama, di saat Australia mendidih, justru Amerika membeku. Di saat yang sama, Niagara, air terjun Niagara membeku. Ini fakta Curug Niagara, air Niagara membeku. Di saat Australia di bawah memanas, Amerika membeku. Ini polarsif kan? Pergeseran kutub efeknya pada perubahan musim. Kemudian apa lagi yang terjadi Bapak Ibu? Nah, ketika benda langit ini makin mendekat, gravitasinya kan tinggi. Maka medan magnetnya akan menarik magnet bumi. Di saat itulah magnet bumi tersedot. Bumi ingin mempertahankan posisinya agar tidak tertarik dan menabrak benda langit ini. Karena benda bumi ini gravitasinya akumulatif dengan planet yang lain kan, sehingga terciptanya orbit. Maka bumi bahkan BMKG pernah merilis dan makin dekat benda langit ini maka gempa bisa makin besar. Kebayang bagaimana 15 skala Richter. Dan pada saat itu terjadi, kebijakan moral manusia makin menggila. Bahkan LGBT akan merebak di mana-mana. Sekarang ada RUU P/KS yang intinya memberikan legalitas kepada pelaku LGBT dan perzinahan. Apa hukuman LGBT? Ya LGBT lagi. Longsor, gempa, bumi, dan tsunami. Itu lagi Bapak. Auzubillah. Allahu Akbar. Nah kemudian, ketika itu bumi tersedot. Ketika bergetar, nah saat itu karena tertarik energinya, maka akan terjadi perubahan relief bumi. Akan muncul dua energi, epirogenesia, yang akan mengakibatkan gunung-gunung meletus. Akan ada pergerakan lempeng bumi. Di saat itulah energi kita akan keluar terlepas tertarik oleh benda langit ini. Di saat itulah bumi kehilangan teknologi. Sema'atum idama bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa mual maju, kapal laut mual maju. Kita akan kembali ke zaman onta. Mual kapake. Tong mahal ting buka mobil teh mual maju kayak balik deui sarua ka delman. Hes ning nong gitu lagi nanti. Bumi akan kehilangan teknologi.